Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersukacita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya sahabat dikasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat dikasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang kami tayangkan. Sahabat yang kasih Tuhan, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat yang senantiasa setia mendukung Golden Gate Channel sampai hari ini. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi sahabat sekalian. Ya sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai yaitu peperangan rohani. Ya, di sini kita akan membahas bagaimana cara memerangi kuasa setan, ya, cara memerangi yaitu kuasa si jahat. Ya sahabat kasih Tuhan, kita harus sadari bahwa memang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh, melawan penguasa-penguasa di udara. Ya sahabat kasih Tuhan, sebelumnya kita akan melihat tayangan berikut ini. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Ada doa Kristen pengusir roh jahat yang dipublikasikan oleh Paus Leo ke-13. Doa ini sebaiknya dibacakan oleh pendeta. Selain itu, ada pula doa untuk menghancurkan roh jahat yang disebut dengan doa Mikail Sang Malaikat Agung. Doa ini diambil dari Alkitab, dari kitab Efesus 6 ayat 12 dan Wahyu 20 ayat 2-3. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini." Selain itu, di dalam Lukas 10 ayat 19 juga berkata, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Karena kita sebagai anak Allah mempunyai kuasa untuk menghancurkan dan mengusir roh jahat, kita harus memiliki iman Kristen yang harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan untuk melawan roh-roh jahat itu. Ya sahabat kasih Tuhan, ya itu tadi tayangan yang boleh kita saksikan bersama-sama mengenai yaitu peperangan rohani. Ya, setiap manusia tentunya terus berjuang ya untuk melawan yaitu kuasa kegelapan. Dan biarlah kuasa Tuhan akan terus memampukan kita untuk menghadapi setiap kuasa si jahat, setiap serangan iblis. Sahabat kasih Tuhan, mari kita akan masuk ke dalam pembahasan yang akan disampaikan oleh hambanya penyelis Daud Tony mengenai yaitu peperangan rohani, mengenai roh, kuasa jahat, dan bagaimana kita berdoa, melakukan doa peperangan dalam hal ini. Nah sahabat kasih Tuhan, mari kita akan saksikan bersama-sama pembahasan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita doa dulu ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami semua, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan, bicaralah Tuhan, nyatakan anugerah-Mu. Amin. Amin, amin, amin. Gimana Matthew, mau tanya apa? Pak, ini hari ini kita mau berbicara mengenai korelasi antara alam jasmani dengan alam roh, Pak. Orang banyak menyebutnya alam gaib, nah kita menyebutnya alam rohani. Kenapa bisa barang jasmani kadang-kadang ini bisa transfer ke alam roh, kemudian kembali lagi ke alam jasmani? Itu sebetulnya seperti apa, Pak? Prinsip kerjanya seperti apa? Dalam dunia nyata itu ada dunia maya. Nah, dunia maya itu disebut dunia gaib. Arti gaib sendiri itu adalah rahasia. Gaib sendiri artinya rahasia atau misteri atau berhubungan dengan alam roh. Nah, artinya gaib itu adalah misterius, rahasia. Artinya sesuatu yang gaib itu sesuatu yang sangat rahasia, sesuatu yang misterius. Nah, apa ada hubungan antara alam nyata dengan alam manusia kan gitu?
alam jasmani. Perlu Matthew tahu bahwa manusia itu tadi tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi masih ada satu unsur yang membedakan antara manusia dengan binatang, yaitu roh. Roh. Nah, roh ini pula yang berhubungan dengan Elohim, berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatiin, pasti ada hubungan antara dunia roh dengan dunia alam nyata manusia. Saya pastikan ada, karena manusia adalah roh. Manusia tubuh, jiwa, dan roh. Gimana, Matthew? Tubuh, jiwa, dan roh ya Pak ya. Maka Tuhan Yesus berkata, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Allah Elohim itu roh, sembahlah Elohim dalam roh dan kebenaran. Yang jadi pertanyaan satu, Matthew. Dalam ilmu fisika pun juga ada namanya itu teori cahaya. Materi dalam energi MC kuadrat apa yang tahu itu? Saya kurang jelas itu ya. Albert Einstein itu loh. Iya. Tentang teori cahaya. Perlu Matthew tahu bahwa malaikat itu dulunya diciptakan dari apa? Dari kemuliaan Tuhan. Cahaya, betul? Dan di Alkitab juga ada api juga. Itu dalam kitab Ibrani. Pelayannya menjadi lautan api kan? Dari api kan? Jadi api juga, kan api juga mengeluarkan cahaya. Jadi ada yang berkata dari api, ada yang dari cahaya. Tapi hal ini jangan diributkan lah, betul? Betul. Tapi yang jelas unsurnya satu, itu diciptakan dari kemuliaan Elohim. Nah, kalau sesuatu yang berhubungan dengan cahaya, pasti kekuatannya juga kekuatan kecepatan. Nah, jadi pada waktu iblis Lucifer itu jatuh dalam dosa, dibuang ke bumi, maka menciptakan alamnya, tempat dia berada di bumi ini, yang disebut alam gaib. Nah, alam gaib itu tidak berbenturan dengan bumi, tetapi tidak menyatu. Artinya itu bayangan bumi. Suatu benda seperti ini masuk ke alam gaib itu langsung lenyap, tapi volume itu tidak. Dikembalikan ke alam nyata, kembali ini lagi. Kenapa? Karena alam gaib ini berhubungan dengan cahaya, yaitu cahaya kegelapan. Udah jelas, Matthew? Jelas, Pak. Nah, makanya dua peperangan itu mempengaruhi alam roh, alam gaib. Waktu kita doa peperangan demi nama Yesus, nah itu alam gaib yang terkoyak gini. Nah, manusia-manusia yang ada dalam koyakan itu diberi kehendak bebas untuk memilih percaya Yesus atau menolak Yesus. Tetapi kalau yang tidak percaya Yesus pun secara moral pun baik. Karena alam roh gaibnya itu tidak mengikat atau memperburuk dia. Jadi fungsinya doa peperangan itu ada. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Nah, pada hakikatnya manusia yang jahat pun tetap ada hati nurani, ada suara hati. Alkitab berkata bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Nah, kalau alam gaib itu mempengaruhi alam pikiran manusia, itu manusia dari jahat. Paulus mengatakan itu adalah benteng-benteng kegelapan. Keangkuhan yang dibikin. Nah, jadi kalau itu doa peperangan itu untuk mematahkan benteng-benteng itu, Matthew. Pak, kasih contoh, Pak. Caranya doa peperangan, Pak. Jadi supaya langsung praktek. Jemaat bisa langsung praktek, Pak. Doa peperangan misalnya orang kena digunakan untuk apa? Misalnya untuk
Ada doa dalam untuk kota, ada doa untuk kota, ada doa untuk bangsa. Ada juga doa untuk keluarga. Nah, ini Pak, lebih kecil lingkupnya supaya bisa langsung dipraktekkan untuk keluarga. Doa peperangannya seperti apa, Pak? Misalnya ya, suaminya itu jahat sekali. Penyembahan supaya roh Elohim bertahta di atas pujian dulu. Nah, kalau ada karunia bahasa roh, gunakan karunia bahasa roh. Karena sebenarnya orang yang berbahasa roh, karunia bahasa roh, itu menembus doanya, menembus ke langit. Menembus, membuat koyaan yang ada di alam gaib itu. Maka Tuhan kalau memberi sesuatu itu pasti ada gunanya. Bukan kurang kerjaan. Tapi kalau bahasa roh lebih baik. Bukan gaya-gayaan. Bukan kurang kerjaan juga. Tapi itu kan komunikasi antara Elohim dan manusia. Roh dengan roh. Nah itu sebenarnya doa bahasa roh itu menembus koyaan, membuat koyaan menembus ke langit. Karena ada komunikasi antara Elohim dan manusia. Intinya doa kan komunikasi. Luar biasa. Nah setelah doa ujian penyembahan, tulisan doa dengan menggunakan darah Yesus. Darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus menghancurkan mantra. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus, kalau itu suaminya, buka hatinya. Ingat, pada hakikatnya manusia itu ada roh manusia. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus, roh setan, roh jahat keluar. Jamah hati, sebut namanya. Nah, itu mempengaruhi roh dalam dirinya. Terutama kalau orang terkena guna-guna, kalau doa peperangan difokuskan wajahnya. Doa itu sebenarnya harus fokus. Arti fokus ini bukan ngelambiang ngalamun kayak orang gila, itu bukan. Atau halusinasi. Tapi doa itu harus ada di tuju. Betul? Minimal kita tahu persis kita maunya apa, kan begitu Pak ya? Ya. Konsentrasi seperti itu. Ya, kalau saya kebanyakan doa, saya fokuskan wajah orang tersebut. Karena doa itu harus ada fokusnya, gitu. Nah, kalau doa tidak ada fokusnya kan hanya supaya dilihat orang aja kan. Kembang lambi. Doa itu harus fokus. Nah, doa itulah, makanya doa itu bisa mengubah keadaan. Amin. Jadi kalau ada karunia bahasa roh, gunakan di rumah karunia itu. Tapi jangan di jalan-jalan bahasa roh, nanti dikira orang gila. Gila. Karena kan tidak ada yang tahu artinya. Itu antara roh dengan roh kan gitu. Dipikir malah ngerapal mantra Pak di jalan-jalan. Iya betul. Udah jelas Matthew? Siap. Nah. Berarti saya ulangi, kita melakukan pujian penyembahan terlebih dahulu. Kemudian kita berdoa dengan menggunakan bahasa roh. Kemudian kita fokuskan kepada yang mau kita tuju. Dan targetnya apa, kita harus tahu betul tujuannya apa. Pak, apakah perlu itu mengikat, menghancurkan, mematahkan, dan lain sebagainya? Seperti yang diajar-ajarkan oleh para pendeta kita zaman dahulu kala. Ya memang benar. Alkitab itu kan dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Nah, kalau doktrin yang benar kan itu pondasi kan, dasar. Jadi kalau itu benar ya lakukan. Sebagus-bagusnya rumah kalau tidak ada pondasinya kan ambruk. Nah, pondasi kita adalah Alkitab. Ya kita kembali ke Alkitab. Nah, Alkitab berkata apa? Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Kan kata-kata kuasa. Alkitab berkata ikatlah orang-orang kuat. Betul? Dan betul. Ada lagi hancurkan segala pekerjaan iblis. Betul? Betul. Nah, itu semua di Alkitab ya, gunakan sesuai Alkitab gitu. Nah,
contohkan Pak, misalnya ini sekitar contoh, istri saya jahat. Nah, ini doanya seperti apa Pak? Supaya langsung dapat gambaran pada jemaatnya. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohnya. Roh Kudus ubah hatinya. Darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan hidupnya. Demi nama Yesus, segala roh jahat keluar. Simple. Matthew. Luar biasa Pak ya. Biasa pada kasih Tuhan kita diberkati melalui firman Tuhan dan juga penjelasan yang telah disampaikan oleh hambanya Evangelis Tony mengenai peperangan rohani, ya, cara memerangi kuasa si jahat, ya, cara melakukan doa peperangan. Nah, sahabat dikasih Tuhan, kita sadari bahwa sesungguhnya perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan yaitu penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara. Sahabat dikasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, demikian firman Tuhan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jilahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, sahabat kasih Tuhan, jadi peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu, melawan penguasa-penguasa di udara, ya. Sahabat kasih Tuhan, karena itu kita harus terus senantiasa memakai yaitu perlengkapan senjata Allah, ya. Ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh. Semuanya harus kita pakai, lawan si iblis. Pakai semua perlengkapan Allah. Dan juga jangan lupa saudara kasih Tuhan, doa, ya. Doa adalah suatu hal yang sangat luar biasa, karena doa, melalui doa, ya, kuasa si jahat akan dikalahkan. Melalui doa, yaitu pengaruh-pengaruh iblis akan dikoyakan. Dan dengan doa, saudara kasih Tuhan, kuasa Allah dinyatakan, sehingga kita menang dari setiap tipu daya iblis, kita menang dari serangan si jahat. Dan biarlah kuasa Tuhan terus senantiasa bekerja dalam hidup kita, dan kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Terima kasih sahabat yang kasih Tuhan. Demikian pembahasan hari ini mengenai peperangan rohani, mengenai yaitu doa peperangan dan bagaimana cara memerangi iblis. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih sahabat yang kasih Tuhan. Jikalau sahabat diberkati oleh setiap tayangan video ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, masukan saran yang bisa membangun channel ini, dan biarlah channel ini semakin bertumbuh, berkembang, dan banyak orang yang boleh diberkati melalui tayangan video yang kami tayangkan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.